Kalau kalian pernah menyimak video saya yang membahas mengenai tingkah laku kapasitor di arus bolak-balik, di bahasan ini kita juga akan membahas mengenai kapasitor, tapi loncat ke belakang dulu, kita akan membahas mengenai prinsip kerja kapasitor dan bagaimana kapasitor itu bisa menyimpan muatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti tadi dikatakan di awal bahwa yang akan kita bahas itu adalah prinsip kerja kapasitor lah kira-kira. Nah, kapasitor itu hanya salah satu komponen elektronika di mana kalau di sebuah rangkaian di kehidupan nyatanya dia akan bergabung dengan komponen-komponen yang lain. Nah, di video ini seperti juga di judulnya kita akan membahas mengenai hanya kapasitor saja, dan itu juga dipersempit lagi mengenai bagaimana kapasitor bisa menyimpan muatan. Kita juga akan membicarakan mengenai kapasitansi kapasitor, juga dipersempit lagi. Kapasitor yang kita bahas adalah kapasitor yang paling sederhana, yaitu kapasitor keping sejajar. Nah, sebagai informasi saja bahwa kapasitor itu pertama kali ditemukan di abad ke-18 di Belanda, di daerah Leiden. Ya, makanya kapasitor pertama disebut dengan tabung Leiden. Kapasitor itu adalah perangkat elektronik yang dia bisa menyimpan muatan. Nah, karena menyimpan muatan, dia juga akan menyimpan energi. Energi yang disimpan itu bisa dirilis dalam waktu yang singkat dan bisa digunakan di berbagai alat ya. Misalkan contohnya adalah lampu flash kamera ya, atau misalkan alat pacu jantung. Itu kan alat-alat yang membutuhkan aliran listrik yang besar tapi waktunya singkat gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana kapasitor itu menyimpan muatan. Saya akan bahas ini menggunakan virtual lab yang saya punya. Link dari virtual lab yang saya gunakan akan saya sertakan di kolom deskripsi, jadi silahkan digunakan sajalah. Oke, sehingga apa yang saya buat juga bisa kalian lakukan. Nah, ini adalah rangkaian sederhana. Kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah atau baterai lah gitu ya. Oke. Nah, yang biru-biru itu adalah elektron. Nah, ini saklarnya sementara di off kan, dan baterainya diberi tegangan 5 volt. Seperti kita pahami dari SMP, kalau nggak salah dari SD ya, bahwa nanti kalau di saklarnya di on kan, itu akan ada arus dari positif ke negatif. Elektron ini kebalikan dari arus. Nah, dia akan bergerak dari negatif menuju positif. Oke, saya off kan. Saya on kan, sorry. Nah, oke. Ya, jadi si elektronnya itu dipompa ya, dipompa tanda kutip oleh baterai menuju ke keping satunya lagi. Sehingga keping yang sebelah kiri itu menjadi kekurangan elektron, dan keping yang sebelah kanan itu menjadi kelebihan elektron. Nah, yang kekurangan elektron itu artinya ini lebih positif. Ya, di sini tersimpan muatan positif berarti. Yang banyak birunya nih, yang sebelah kanan itu artinya kelebihan elektron, itu berarti bahwa dia muatannya negatif. Karena yang kiri positif, yang kanan negatif, maka terciptalah medan listrik dari positif ke negatif. Ini berhenti ya, elektron berhenti bergerak saat beda tegangan baterai ini sudah sama dengan beda tegangan di kapasitor. Jadi baterai yang positif ya, ini terhubung ke keping kapasitor yang positif, kutub negatifnya itu terhubung ke keping kapasitor yang
muatannya negatif juga. Apa yang terjadi kalau kita perbesar tegangannya? Oke, nah kalau diperbesar tegangannya, maka baterai memiliki energi lebih untuk memompa muatan, memompa elektron dalam hal ini. Nah, lalu kemudian elektron bergerak lagi, yang ke ping positif menjadi lebih positif, yang ke ping negatif menjadi lebih negatif. Berhenti lagi setelah tegangan baterai sama dengan tegangan di kapasitor. Begitu seterusnya, kalau saya buat menjadi 10 volt voltase baterainya, maka ini pun muatan di sini yang positif akan makin positif dan yang negatif akan makin negatif ke pingnya, ke ping kapasitornya. Maka ada yang disebut dengan kapasitansi kapasitor. Jadi kapasitansi itu adalah jumlah muatan yang tersimpan di keping kapasitor per satuan tegangan. Jadi berapa banyak muatan yang tersimpan di kapasitor itu dibagi dengan tegangannya. Muatan yang di sini, muatan yang mana? Muatan di salah satu kepingnya saja. Muatan di satu keping dengan keping yang satunya lagi, muatannya sama, hanya beda jenis ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan muatan di sini adalah muatan yang positifnya di salah satu keping berarti. Nah, apakah tegangan ini akan mempengaruhi nilai kapasitansi? Nah, kita akan coba di virtual lab yang lain ya. Nah, di sini saya reset dulu. Nah, nanti kalau kalian mengunjungi webnya akan seperti ini. Saya tarik ke sini. Saya akan ukur tegangan di kapasitornya, gitu. Coba perhatikan, kalau baterainya 0 tegangannya, beda tegangannya, maka beda tegangan di kapasitor juga 0. Kalau saya perbesar, nah gitu. Kalau tadi animasi yang tadi itu dia lebih lambat gerakannya, kalau yang ini lebih cepat ya. Ya, pada kenyataannya pengisian kapasitor memang cepat ya, tidak selambat yang animasi yang tadi yang pertama. Ini sama seperti yang tadi sebenarnya, cuman ini lebih komplit aja. Tadi kalau animasi yang tadi saya bermaksud untuk memperlihatkan gerakan elektronnya, kalau di sini tidak terlihat. Jadi voltase baterainya bisa dilihat di sini nih ya. Kalau saya ukur voltase baterainya juga 1 volt. Nah, voltase dari kapasitornya, beda tegangan dari kapasitornya juga 1 volt ya. Jadi kapasitor itu berhenti pengisiannya ketika beda tegangannya sudah sama dengan beda tegangan baterainya. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah beda tegangan itu akan mempengaruhi kapasitas kapasitor? Coba kita lihat nih. Nah, kita centang dulu nih. Nah, ini adalah muatan yang tersimpannya. Kalau tegangannya 1,5 volt, nah, muatannya yang tersimpan adalah 0,44 picocoulomb. Oh ya, lupa tadi bahwa kapasitansi kapasitor itu adalah jumlah muatan per beda tegangan ya. Maka satuan dari kapasitansi itu adalah coulomb per volt, yang kemudian itu disebut dengan farad. Oke. Nah, pada kenyataannya 1 farad itu adalah nilai yang sangat besar, sehingga kapasitansi kapasitor itu biasanya dalam angka yang lebih kecil dari 1 farad, bisa picofarad, mikrofarad gitu. Nah, seperti di sini, ini adalah picocoulomb. Nanti hasilnya juga akan picofarad. Baiklah di sini ya. Coba saya nolkan dulu nih tegangannya, lalu kemudian saya tinggikan sampai tegangannya 1,5 volt. Ya, betul memang muatan yang tersimpannya lebih banyak. Tapi apakah kapasitansinya berubah? Mengingat bahwa kapasitansi itu adalah jumlah muatan dibagi dengan voltase, beda tegangan ya. Kita ambil data aja deh ya. Jangan banyak-banyak deh, 3 deh. Kita akan buat kapasitornya itu tetap jaraknya 6 mm dan luas kapasitornya, luas kepingnya adalah 200
milimeter persegi. Kita akan buat data 3 saja, ya. Seperti ini, ada nomor 1, 2, 3 ntar, lalu kemudian ada muatan dalam pikokolom, ya, muatan ke 1, ke 2, ke 3, dan tegangan nanti. Kita akan lihat nanti Q per V-nya, ya, yaitu kapasitansinya berubah nggak nih? Oke, angka pertama nih, kalau tegangannya 1,5 volt, muatannya ini 0,44 pikokolom. Oke, kita cari data lagi. Misalkan saya buat tegangannya 1 volt. Oke, tegangan 1 volt, kita tulis muatannya adalah 0,30 pikokolom. Oke, 2 data, 1 data lagi. Oke, nah yang ini aja deh, tegangannya 0,85 volt, muatannya adalah 0,25 pikokolom. Oke, kita lihat nih, percobaan yang pertama tadi muatannya 0,44 pikokolom. 0,44 dibagi 1,5 itu tegangannya, maka akan menghasilkan 0,29 pikofarad. Yang kedua, kita bagi angka 0,30 dibagi 1 menghasilkan 0,30. Betul ya? 0,25 dibagi 0,85, data yang ketiga menghasilkan 0,29. Kita lihat nilai kapasitansinya 0,29, 0,30, 0,29, ya 0,29 dengan 0,30 sedikit sekali perbedaannya, bisa diabaikan. Nah, sehingga nilai kapasitansi ini kalau datanya lebih banyak juga nilai kapasitansinya di angka segitu-gitu aja, di angka 0,3. Nilai kapasitansi itu tidak berubah dengan berubahnya tegangan. Kenapa? Ya karena ketika tegangannya bertambah besar, muatan yang tersimpannya juga bertambah banyak. Ya, sehingga nilai bagi antara muatan dibagi dengan beda tegangannya akan menghasilkan angka yang sama. Jadi tegangan itu tidak mempengaruhi kapasitansi kapasitor. Oke, nah di sini juga bisa kita lihat kalau misalkan ini di grafik kapasitansinya diperlihatkan. Ini kalau kita besarkan atau kecilkan pun, ya ini, atau bahkan negatif, nilai kapasitansi itu tidak berubah. Lalu kemudian apa yang mempengaruhi nilai kapasitansi? Coba kita ubah-ubah geometri dari kapasitor ini, keping kapasitor sejajar ini. Geometri itu maksudnya di sini adalah jarak antar kepingnya dan luas kepingannya. Oke, coba kita lihat dulu kalau kita ubah-ubah jarak antar kepingnya. Gitu. Nah, kalau kita dekatkan, nah lihat. Kalau kita dekatkan, perhatikan nilai ini nih. Nah, kalau kita dekatkan, tadi baik lagi ya. Baik lagi tadi kan 6. Nah, 6 nih. Kalau kita dekatkan, nah nilai kapasitansinya bertambah. Ya. Jadi di tegangan yang sama, makin dekat jarak antar pelatnya, antar kepingannya, maka makin banyak muatan yang disimpannya, itu artinya kapasitansinya bertambah besar. Oke, berarti kalau dari percobaan yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kapasitansi itu berbanding terbalik dengan jarak antar kepingnya. Makin dekat, makin besar. Makin kecil jaraknya, makin besar kapasitansinya. Nah, coba kita lihat ini dari luasnya. Oke, coba perhatikan kalau saya perbesar, nanti perhatikan yang ini nih, yang kapasitansinya. Kalau saya perbesar, nah kalau saya diluaskan gitu, ketika diluaskan, ditambah luasnya, lebih banyak muatan yang bisa disimpan juga dengan tegangan yang sama. Artinya nilai kapasitansinya bertambah. Kalau yang tadi dengan jarak itu berbanding terbalik, kalau ini berarti dengan luas keping itu berarti berbanding lurus. Makin luas kepingnya, makin besar kapasitansinya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa kapasitansi kapasitor itu berbanding lurus dengan luasnya.
dan berbanding terbalik dengan jarak antar kepingnya. Nah, berdasarkan dari percobaan yang sebelumnya pernah dibuat, maka kesebandingan ini bisa jadi sama dengan kalau ada konstanta. Selalu begitu ya. Kesebandingan ini akan jadi sama dengan kalau ada konstanta. Nah, maka di sini yang sebagai konstantanya adalah permitivitas udara atau permitivitas ruang hampa. Mengingat di sini di antara platnya itu belum ada apa-apa. Jadi masih udara atau masih ruang hampa lah gitu ya. Karena permitivitas udara dengan permitivitas ruang hampa ya boleh dikatakan sama lah, walaupun nggak sama-sama amat. Ya, nanti kalau antara platnya ini kita simpan sesuatu itu nanti jadi beda lagi. Nanti kita bahas di bahasan bahan dielektrik. Berdasarkan percobaan yang tadi dan juga berdasarkan percobaan sebelumnya, kapasitansi itu akan sama dengan epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas udara dikali luas penampang dibagi dengan jarak antara keping gitu ya. Nah, luas penampang kita lambangkan A dan jarak antar keping di sini dilambangkan dengan D. Dan permitivitas ruang hampa itu adalah segini nih, 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Nah, saya juga ini memperlihatkan ini nih virtual bank ini. Jadi ketika si kapasitornya sudah terisi, misalkan ini kapasitornya 0 nih, saya buat reset dulu deh. Kapasitornya belum dikasih muatan, belum di charge gitu ya, belum dimuati. Kita kasih muatan. Nah, seperti tadi ada muatannya di sini tersimpan. Nah, kalau kita lepaskan dari baterai, nah ini berfungsi sebagai baterai lagi ya, berfungsi sebagai baterai sampai nanti ini akan mengalir ke sini ya, sampai nanti seimbang lagi nih. Coba kita lihat. Terus terang sekali si lampu ini mendapatkan listrik sesaat ya, karena si elektronnya itu, elektron yang dari keping negatif tadi berpindah melalui lampu, mengalir melalui lampu, berpindah ke keping yang satunya lagi, sehingga kapasitor itu menjadi seimbang lagi muatannya. Kira-kira begitulah bahasan mengenai kapasitor keping sejajar. Jadi tadi kita membahas mengenai kapasitansi, bahwa kapasitansi itu adalah banyaknya muatan per beda tegangan. Sebelumnya juga kita membahas mengenai bagaimana kapasitor itu dimuati, dan ternyata kapasitansi itu tidak dipengaruhi oleh beda tegangan. Yang mempengaruhi kapasitansi suatu kapasitor itu hanyalah faktor geometris ya, yaitu jarak antar keping ya, kepingannya, dan luas dari keping kapasitornya. Bagaimana kalau kita teruskan dengan latihan saja lah. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan sisi kepingannya itu 10 cm diberi beda tegangan 12 volt dan jarak antar kedua kepingnya adalah 1 mm. Pertanyaan pertama adalah berapakah kapasitansi kapasitornya dan berapa banyak muatan yang tersimpan di kapasitor tersebut. Oke, kita lihat bahwa kapasitas kapasitor itu kan tadi epsilon 0 A per D. Ya, A-nya itu luas keping kapasitor dan D itu adalah jarak antar keping kapasitor. Oke. Sehingga kita masukkan E-nya itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Luasnya itu kita ubah ke meter ya. Ingat bahwa luas itu adalah sisi kali sisi. Satu sisinya adalah 10 cm, berarti kalau 10 cm ini dibuat ke meter berarti 0,1 itu 10 pangkat minus 1 ya, maka luasnya itu kan sisi kali sisi, maka 10 pangkat minus 1 meter kuadrat tentunya. Per jaraknya adalah 1 mm. 1 mm itu adalah 10 pangkat 3 meter. Oke. Maka ini menjadi 8,85 kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya tinggal ini aja nih, dijumlahkan saja. Minus 12 dikurangi 2 ditambah 3.
gitu. Sehingga menghasilkan 8,85 kali 10 pangkat minus 11 farad atau 88,5 picofarad. Oke, berikutnya berapakah muatan yang tersimpan di kapasitor tersebut? Kita tahu bahwa kapasitansi kapasitor itu adalah Q per V. Maka Q sama dengan C kali V. Jadi kapasitansi dikalikan dengan voltase. Nah, maka C-nya sudah tadi kita dapatkan di penyelesaian soal yang pertama, yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 11, dan tegangannya tadi adalah 12 volt. Maka 12 kali 8,85 menghasilkan 1,06 kali 10 pangkat minus 9 coulomb, atau 10 pangkat minus 9 nya itu adalah nano, jadi 1,06 nano coulomb. Itulah muatan yang tersimpan di kapasitor yang tadi. Nah, itu saja materi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.